Deadline jam 12 itu. Gimana suasana kebatinan Bang Dirman Said sekarang? Pura-pura tegang. Pura-pura tegang atau gimana sebetulnya? Jadi sebagai mekanistik proses sih kita bersyukur jalannya lancar ya. Jadwal segala macam terjaga. Tapi sebagai spirit, sebagai ruh dari pemilu sendiri memang kita punya banyak catatan. Dan saya kira di depan ini banyak sekali narasumber yang juga menjadi saksi, menjadi satu pewarta bahwa memang banyak sekali hal-hal yang menjadi keprihatinan kita. Saya kira tidak pernah ada pemilu sepanjang yang saya tahu yang memperoleh respon negatif dari begitu banyak para pemikir, para guru besar, para orang-orang cerdik pandai. Kemudian juga kita menyaksikan satu pertunjukan yang masif. Jadi ada dua yang memprihatinkan kita, Mas Budiman. Nomor satu adalah sebetulnya demokrasi ini kan ibarat sistem kereta api ya. Ada rel, ada gerbong. Gerbongnya menuju pada satu tujuan bersama, yaitu yang kita cita-citakan. Tapi rel ini atau gerbong ini sekarang sedang lepas dari rel. Karena segala macam hukum, tata krama, tata etika itu dilanggar. Jadi kita khawatir nih, gerbong ini tidak kembali ke rel. Itu yang pertama. Yang kedua, keprihatinan saya adalah kami semua saya kira adalah apabila seorang kepala negara sudah merubah undang-undang untuk kepentingan pribadinya sampai meninggalkan etika, terus fungsi leadership yang namanya teladan itu di mana? Nah, kita sudah ingin meninggalkan apa? Itu yang menjadi sesuatu yang harus kita cerna baik-baik untuk kembali mengembalikan kereta itu, gerbong kereta itu dalam rel itu. Dan saya kira meskipun nanti malam diumumkan hasilnya, itu pekerjaan kita masih belum selesai. Belum selesai. Karena kita harus kembalikan semangat. Oke. Bang Todung, kalau Bang Todung ini kan deadline jam 12 harus diumumkan ya? Ya. Perasaan Anda gimana sekarang? Biasa-biasa aja sih. Biasa? Saya tidak melihat pengumuman ini sebagai satu milestone. Karena saya sudah menduga hasilnya sudah ketahuan ya. Yang saya concern sebetulnya adalah proses pemilihan umum itu sendiri. Saya membaca di New York Times ada tulisan dari Margaret Scott, ya. Dia pengajar di New York University. Dan dia mengatakan dalam tulisannya bahwa Indonesia adalah corrupted democracy. Indonesia's corrupted democracy. Nah, kalau kita membaca majalah The Economist, dia mengatakan this is the most undemocratic election. Nah, saya percaya itu. Saya ikut pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2024 ini. Saya tidak pernah merasakan pemilihan umum yang seperti sekarang, begitu banyaknya pelanggaran, begitu banyak kecurangan, begitu banyak ada yang mengatakan kejahatan. Saya cenderung tidak mau mengucapkan kata kejahatan, tapi in a way itu kejahatan yang terjadi pada banyak hal. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan ini kepada anak cucu kita? Kalau kita ingin membangun nilai-nilai demokrasi, pilar-pilar demokrasi, values yang kita inginkan, kita tidak bisa menjelaskan itu kepada anak cucu kita. Karena ini bukan pemilihan gitu. Ini the stolen election, pemilihan yang dicuri. Curi siapa? Dicuri oleh banyak sekali intervensi, banyak sekali oleh kriminalisasi yang terjadi pada proses sebelum pencoblosan itu terjadi. Jadi saya merasa ini satu pemilihan yang tidak punya legitimasi. Tidak punya legitimasi? Tidak punya legitimasi. Oke. Dalam angka mungkin betul, ada yang menang, ya. Tapi dalam legitimasi, saya kira tidak ada legitimasi. Tidak ada proses pemilihan umum yang seperti ini. Oke. Bang Hinca, stolen election, stolen demokrasi. Gimana? Saya kira saya harus mulai dengan tidak ada pesta demokrasi yang tak berakhir. Malam hari ini berakhir dia. Berakhir. Dan kita syukuri karena setiap tahapan itu sudah berjalan. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang apa yang disampaikan Bang Todung misalnya, tentu pertanyaan yang kita sederhana, di manakah stolen itu? Kan TKP-nya ada di semua TPS yang sampai 800.000 itu. Baca berita aja, Bung Hinca. Banyak sekali cerita di media, apalagi media sosial. Ya, kalau nanti keberatan tentu ada MK. Saya ingin menjelaskan dulu, ya, bahwa kalau ada pencurian kan ada TKP-nya. Ada TKP-nya? Iya, tempat kejadian perkaranya. Dan disitulah kita mengumpulkan tadi yang apa yang mau dituduhkan. Dan undang-undang pemilu kita menyediakan tempat dan sarana hukum untuk itu. Tentu tahapan-tahapan itu kita ikuti. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa
ruang yang disediakan oleh undang-undang yang sudah kita sepakati bersama itu, mari kita lewati, mari kita gunakan. Nah, karena itu dari TKN 02, kita siap betul untuk menapaki setiap tangga-tangga itu satu demi satu. Mana yang dituduhkan atau siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Begitulah seterusnya. Dan menurut saya, pesta demokrasi ini, bagaimanapun dia, kita syukuri karena sudah melewati seluruh batas-batas atau seluruh tahapan yang sudah disiapkan itu. Oke, Hinca Panjaitan. Prof. Sulistiowati Irianto, tidak ada pesta yang telah berakhir dan pesta ini juga akan segera berakhir. Tapi kampus masih gelisah ya? Ya, terima kasih Mas Budiman. Di seluruh dunia ada tanggung jawab moral dari kaum intelektual untuk menyampaikan pendapat-pendapat akademiknya. Tetapi ada karakter yang khusus karena memang kami tugasnya adalah memproduksi ilmu pengetahuan, tidak boleh berkepentingan dengan soal-soal politik, kekuasaan, dan uang, maka pendapat itu didasarkan pada evidence-based data yang dihasilkan melalui metode-metode prosedur-prosedur ilmiah yang teruji, melalui penelitian, analisis, macam-macam. Itu sebabnya sebelum kami kemarin membuat seruan Salemba, maka sejumlah profesor datang mempresentasikan berbagai persoalan di Indonesia, memberikan peta-peta persoalannya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, baru membuat statement. Yang kedua, Bung Hatta mengatakan, apabila tujuan bangsa Indonesia itu adalah menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter, maka universitas itu harus membuat pendidikannya, membangun anak-anak muda yang berani mengatakan apa yang salah dan mengatakan apa yang benar. Jadi kami ilmuwan mengikuti saja apa yang sudah memang menjadi legacy, tradisi di dalam masyarakat ilmiah di dunia maupun pendiri bangsa kita itu. Oke, jadi memang ada problem kegelisahan di kalangan akademisi, ada juga tudingan bahwa demokrasi cenderung akan pingsan atau semu. Kita dalami setelah jeda berikut ini.